Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar sampai di selesai ya. Gak ada bolongnya gitu ya. Amin. Nama saya Mahatma Marwan Tama. Sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kota Malang. Program studi D3 Rekam Medis dengan NIM 22032503 kelas reguler 2C semester 2. Materi saya kali ini untuk memenuhi tugas dari anatomi fisiologi dari dosen pengampu Bapak Hendri Sidiharto, Nurse MPD. Saya menerangkan tentang sistem pencernaan atau sistem digestif. Bahasa terminologinya pencernaan itu digestif. Next, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Jadi kita makan dari mulut, yang paling utama pintu masuknya mulut itu sampai ke anus seperti itu. Untuk diserap sari-sari makanannya seperti nanti menjadi energi bisa vitamin C, vitamin dan lain karbohidrat, lemak. Nah, organ-organ pencernaan manusia, yang pertama rongga mulut, faring, kerongkongan atau esophagus, lambung atau gaster, usus halus, usus besar, rektum, kemudian yang terakhir anus. Yang pertama mulut, teman-teman. Nah, ini pintu masuknya makanan ya. Di mulut ada banyak sekali organ fisik, gigi, lidah, kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi. Nah, secara mekanik itu dikunyah dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Diolah secara mekanik oleh gigi. Nanti ada diolah secara kimiawi di organik. Nah, macam-macam jenis gigi, teman-teman. Pertama ada gigi jari berbentuk pahat berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berbentuk lancip dan runcing berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan, gigi geraham berbentuk rata bergerigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah, terdiri dari 8 buah gigi jari, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Jumlah gigi pada orang dewasa berjumlah 32 buah, terdiri dari 8 buah gigi jari, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Bagian-bagian gigi terdiri dari mahkota gigi yang atas sendiri, terus leher gigi, di tengah-tengah akar gigi, di bagian bawah berdekatan dengan gusi, menancap pada gusi. Nah, bagian atas mahkota gigi, bagian atasnya gigi itu
dilapisi oleh email gigi, pelindungnya gigi itu. Yang organ selanjutnya adalah faring. Faring adalah hulu kerongkongan, merupakan percabangan dua saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan atau disebut saluran pencernaan orofaring, yang berada pada bagian belakang, dan saluran menghubungkan hidung dan tenggorokan yang dikenal dengan saluran pernapasan nasofaring yang berada di bagian depan. Fungsi faring dalam sistem pencernaan memisahkan udara dari makanan dan air. Maksudnya mencegah udara agar tidak masuk ke sistem pencernaan, agar makanan serta minuman tidak masuk ke sistem pernapasan. Hal ini bisa terjadi karena adanya epiglottis atau katup di bagian ujung dari faring. Katupnya buka tutup. Kalau makanan nanti akan masuk ke lambung, kalau pernapasan nanti untuk biar masuk ke dalam pencernaan. Yang kedua, berperan dalam proses menelan makanan. Maksudnya otot-otot yang terdapat faring membantu menelan makanan yang dikonsumsi. Otot-otot tersebut dapat melebar dan mengekat faring yang membuat Anda bisa menelan makanan. Adanya bantuan otot-otot untuk membantu mendorong makanan masuk ke dalam. Yang ketiga, mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Makanan akan dibawa ke kerongkongan melalui kerja kontraksi otot melingkar pada faring. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh esofagus melalui gerakan peristaltik. Dari mulut, makanan itu akan terdorong ke lambung. Organ selanjutnya, lambung. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. 1. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Jadi makanan yang masuk ke dalam lambung akan diudek-udek, bahasa Jawanya diudek-udek atau diputer-puter hingga menjadi makanan yang halus. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pada lambung dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Di dalam lambung ada enzim yang membantu membuat makanan itu menjadi halus. Getah lambung terdiri dari 1. Asam klorida, berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua, enzim peptin, berfungsi mengubah protein menjadi pepton. 3. Enzim renin, berfungsi mengumpulkan protein itu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Ini tadi enzimnya di dalam lambung. Yang organ selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 1. Usus 12 jari atau duodenum, panjangnya sekitar 1-3 meter di dalam usus. 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim pencernaan seperti enzim amilase yang mengubah amilo menjadi maltosa, enzim tripsin mengubah peptid menjadi asam amino, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Seperti itu.
Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu 1. Enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim laktase mengubah laktosa menjadi galaktosa. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing, usus buntu. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukan oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Di organ rektum, sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli telah berbentuk kotoran atau tinja feses. Terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Bagian anus adalah saluran pembuangan terakhir atau tempat keluarnya feses, tinja, ampas makanan sisa proses pencernaan. Selain 8 organ di atas, ada 3 organ lain yang ikut berperan dalam sistem pencernaan, yaitu hati, pankreas, dan kantong empedu. Hati, fungsi utama hati adalah membuat dan mengeluarkan zat yang disebut bile. Empedu yang berguna untuk mencerna lemak. Tugas utama lainnya adalah menyaring darah yang keluar dari usus halus sehingga zat yang bersifat racun tidak perlu ikut beredar ke saluran tubuh. Yang kedua, pankreas. Enzim yang dihasilkan akan dilepaskan ke duodenum untuk mengolah protein, lemak, dan karbohidrat tadi. Duodenum atau usus 12 jari adalah segmen pertama usus halus. Yang ketiga, kantong empedu. Organ kantong empedu bertugas menampung kelebihan empedu yang belum diperlukan tubuh. Empedu yang dibuat hati berjalan menuju usus kecil lewat saluran empedu. Jika usus tidak memerlukannya, maka empedu akan bergerak ke kantong empedu. Di organ itulah empedu menunggu sinyal untuk dilepaskan. Fungsi utama empedu adalah menyerap lemak dan membawa limbah dari hati yang tidak bisa diolah tinja. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Tidak ada salah kata dan agak terbaca-baca, mohon maaf. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Habis ini berbuka teman-teman. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.